Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerald Riza dari Fakultas Ilmu Komunikasi S1 dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya bersama tokoh agama di Pajak Kemanggisan. Bapak siapa? Andi. Dengan Bapak Andi. Saya ingin menanya bagaimana studi biografi dan studi pengalaman Bapak sebagai tokoh keagamaan. Ya sebenarnya sih dibilang sebagai tokoh agama saya belum sampai ke situ ya. Cuman ada suatu momentum di mana dalam kehidupan saya spiritual saya di agama ini ada hijrah. Di situ hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu hal yang tidak taat menjadi taat, tidak mengikuti menjadi mengikuti perintah-perintah Allah, melanggar menjadi taat terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun atau 6 tahun. Ada satu momen, saya nggak perlu cerita di sini, tapi momennya cukup membuat saya kemudian ditanyakan sehubungan dengan biografi tadi, bagaimana kehidupan beragama saya. Allah juga, qadarullah juga, saya pada saat ini tinggal di masjid atau diberikan rumah dinas di kompleks pajak ini yang sangat dekat dengan masjid, yang membuat saya bisa berinteraksi dengan masjid mungkin melebihi orang-orang kebanyakan. Saya kalau di masjid mungkin ada bisa sampai 8 jam, 9 jam sehari. Walaupun saya punya kegiatan yang lain, kebetulan alhamdulillah sekarang ini kegiatan kebanyakan online, jadi saya bisa online. Even di masjid kadang-kadang saya juga ngajar di masjid gitu. Kayak itu aja kira-kira birokrasi. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan lagi untuk pertanyaan kedua, yaitu menariknya tugas sebagai tokoh keagamaan itu bagaimana, Pak? Oke, sebenarnya lagi-lagi ya, kata-kata tugas itu kan ininya konotasinya ada sesuatu yang memerintahkan, ada sesuatu yang meminta, atau ada sesuatu yang ada seseorang yang, maksud saya, atau organisasi yang meminta untuk itu. Namun dalam hal ini saya menganggap itu adalah panggilan hati saya sendiri, tugas itu ya. Memang di Islam dikatakan kita harus kita harus mendakwahkan apa yang kita tahu, walaupun hanya sedikit sekali kita tahu, kita harus mendakwah, dan kita tidak boleh melihat sesuatu yang kita ketahui salah itu dengan diam. Jadi kita harus bersuara dalam hal ini, tidak juga harus dengan kekerasan, tidak juga dari apa, tapi harus bersuara, harus paling tidak menanyakan kenapa kalian melakukan ini dan seterusnya. Jadi itu kalau tugas yang ditanyakan, tugas dari mana? Tugas dari hati nurani, berdasarkan pelajaran yang saya dapat di dari Islam gitu. Terus apa lagi? Baik, untuk pertanyaan ketiga, tantangan apa tersulit bagi Bapak sebagai tokoh keagamaan? Tantangan saat ini ya, tantangan saat ini sebenarnya improving atau mencari standar pengajaran agama Islam yang baik. Bukan pengajaran itu berarti suatu metode standar konten dari agama Islam, karena ada sekarang itu terasa sekali ada perpecahan di dalamnya. Jadi satu golongan mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini menjadi kita kafir, ini. Nah itu yang membuat kesulitan saya untuk mengeksplor ya lebih banyak lagi. Namun banyak sekali cara yang saya pergunakan untuk bisa mengambil saripatinya, menyeragamkan ini dengan kita meniru Rasulullah. Misalnya nih, ada sekarang sekelompok ini
sekelompok sekelompok apa ya kita sebut ada kelompok yang suka mengatakan ini bid'ah, kemudian bid'ah itu akan membuat orang neraka segala macam gitu. Nah di satu sisi kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat luar biasa ingin menyelamatkan umatnya, ya even umatnya belum, dia luar biasa ya. Jadi saya bilang, maka saya ambil yang boleh saja yang kayak gini, yang kelompok seperti ini saya nggak harus ikutin, walaupun saya ikut dia punya ajarannya, bahwa misalnya beberapa ada kata-katanya tidak kunut, ya misalnya tidak seperti itu karena mungkin bla bla bla. Saya mungkin ikut itu, saya tidak kunut kalau saya jadi imam maupun saya sholat sendiri, tapi pada saat saya jadi imam saya ikut. Jadi adabnya itu adalah saya sebagai makmum, ada imam saya di situ. Apapun yang dikerjakan imam saya, karena nggak tahu by design atau by apa, pokoknya di masjid itu dia imam saya sebagai jemaah, maka saya harus ikut apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, apa yang dia kunut, saya ikut kunut. Nggak boleh, saya nggak ikut kunut. Ada yang dia kemudian habis itu misalnya setelah selesai kemudian dia menjaharkan zikirnya, saya ikut walaupun saya tidak melakukan itu. Kenapa? Ya, saya sudah menerima dia sebagai pemimpin saya sudah menerima. Nah itu yang diajarkan sebenarnya Rasulullah kepada kita. Jadi saya ikut itu. Jadi tidak perlu melebar kecuali orang ini yang dibilang sama Rasulullah juga bahwa mereka ini tidak pantas untuk kita ikutin. Misalnya mereka mempersekutukan Allah segala macam, atau menyebut bahwa ada Allah yang selain, ada yang perlu disembah selain Allah dan seterusnya. Nah ini yang kita hilang. Selama itu koridornya masih seperti yang ada, ya yang kita ketahui bersama, yang gampang sekali kita searching atau kita dapatkan dari manapun juga, ya ikut saja. Nah gitu kira-kira ya kalau yang dibilang. Nah itu yang membuat saya agak pesimis enggak ya, agak kesulitan tadi ya, ada kendala untuk menambah ilmu. Jadi sekarang ini lebih sibuk kepada saling bantah-membantah, termasuk saya. Jadi saya mau bertanya apa, takut kalau mau tanya ini siapa dulu nih, jadi saya mau tanya ini nanti tersinggung misalnya. Nah itu yang membuat sulit. Tapi yang lebih banyak memang saya sorotin dengan perbedaan ini adalah kalian sebagai generasi muda ini. Jadi ada satu yang saya amatin, ada kepuasan terutama di kalangan kalian kalau menanyakan perbedaan. Ini misalnya kalian mengikuti suatu kajian di ustadz atau kiai siapa gitu. Kalian tuh nanya yang memancing dia untuk mengeluarkan statement atau jawaban-jawaban yang membuat terpecah. Nah itu saya maunya kalian lah yang bisa paham, yang bisa bisa memilah-milah apakah ini nanti ada perpecahan di kitanya sendiri atau tidak. Walaupun memang ada yang mengatakan kita harus menegakkan semua, walaupun begitu saudara-saudara kita di Islam juga ya. Jangankan saudara-saudara kita di Islam, sama seorang non-muslim aja kita harus tidak boleh berpecah. Kita bersaudara secara, kalau di sini kita secara orang saudara kita setanah air Indonesia, sama sekali nggak boleh juga mempermasalahkan mereka dan seterusnya, apalagi kita sekarang satu agama gitu kan. Nah itu, jadi saya pikir itulah yang membuat saya kesulitan saya dibilang dalam hal mencari tambahan tadi. Jadi ada fenomena di kehidupan sekarang ini yang seperti itu. Oke. Ada lagi? Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang hubungan antar agama dan negara? Oke, hubungan antar agama sekarang ya. Jadi tadi ada selesai. Hubungan antar agama di Indonesia ini
Di Indonesia dulu ya, tadi antara agama dan negara. oke. Nah, saya sederhanakan aja ya. Kebanyakan jadi kita lihat sekarang yang terutama negara-negara yang menganut atau banyak regulasi yang diadopt dari agama, maka itu saya anggap satu kelompok agama aja ya. Kita melihat, nah antara agama kemudian ada kelompok besar organisasi agama. Saya anggap itu negara itu tadi ya. Oke, saya mulai dulu dari antara agama. Di Indonesia saya pikir secara keseluruhan lagi sama sekali tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah itu ya. Karena kemungkinan memang dari budaya yang ada sebelumnya itu sudah ada Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Kalaupun itu dikatakan, tapi budaya-budaya itu sudah ada muncul. Itu satu. Kedua, ajaran-ajaran agama semua apapun yang ada di Indonesia ini tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain dalam hal bagaimana cara berkehidupan secara sosial. Nah, saya pikir nggak ada masalah. Nah, sekarang masalahnya itu adalah kelompok besar tadi, negara-negara itu. Nah, ini yang kita lihat ada beberapa negara yang kadang-kadang standarnya itu melebihi dari standar agama yang ada di sana, sehingga berlebihan untuk menangani suatu kejadian yang membuat perpecahan seperti itu. Ya, saya pikir kalau di Indonesia sendiri bagus-bagus saja. Saya dari dulu sampai saat ini, maksudnya setelah hijrah juga banyak sekali kerjasama yang saya lakukan dengan non muslim gitu ya. Yang saya belum merasakan itu saya kerjasama dengan negara non muslim. Jadi belum tapi kalau organisasi non muslim di Indonesia ini kayaknya sih oke aja menurut saya, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Namanya perbedaan itu di keluarga aja itu pasti berantem lah kalau gitu ya. Tapi begitu mereka sudah selesai dengan pikiran masing-masing, rukun lagi. Jadi salah banget kalau kita ikut-ikutan panasin keadaan itu. Udah kita kalau perlu kita diam saja cukup gitu ya. Nanti juga sebentar lagi juga mereka akan. Nah itu kira-kira konsep yang ada di Indonesia, bukan cuma konsep berkeluarga, tapi memang ajaran-ajaran semua agama itu menghendaki kita semuanya rukun. Itu kira-kira. Jadi nggak ada masalah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi kehidupan umat beragama Indonesia secara umum? Secara umum ya hampir ya. Secara kondisi saya melihat bagus. Yang masalah itu kondisi secara umumnya itu kalau kita lihat apalagi dengan adanya medsos saat ini ya, itu kondisi yang sudah sangat kondusif ini banyak dinodai oleh orang-orang yang nggak tahu atau orang-orang yang memang sengaja mencari kesempatan untuk membuat kondisi beragama di Indonesia menjadi nggak harmonis gitu. Ya, jadi kalau dilihat statement kalau melihat berita-berita viral itu, kalau kita lihat yang nyampein kebanyakan orang yang nggak ngerti agama, yang nggak ngerti berorganisasi agama dan seterusnya. Tapi anehnya memang itu suatu psikolognya, jadi psikologinya orang itu senang melihat video, melihat apa segala macam. Jadi kalau orang udah yang dia punya cara membawakannya sudah oke, orang tuh percaya. Nah ini yang perlu jadi kalian mungkin ya yang bisa membuat suatu tulisan bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara memilah-milah berita-berita yang ada di itu, sehingga
keharmonisan yang sudah ada, kerukunan yang sudah ada dari zaman dulu sampai saat ini, maksud saya itu bisa lebih kondusif lagi. Itu aja kira-kira. Jadi secara keseluruhan kondisi antara umat beragama di Indonesia ini sangat bagus. Kira-kira itu pendapat saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang agama dan politik? Ini yang saya kasih lihat. Saya nggak bicara agama lain ya. Saya agama Islam ya. Jadi by design memang agama Islam itu dibuat sudah lama sekali ya, sejak penjajahan zaman dulu ya. Itu dipisahkan antara agama dengan politik. Padahal nggak begitu konsepnya Islam. Jadi di Islam ya, kalau kita lihat masjid misalnya, waktu itu ada Masjid Nabawi di Madinah sana, maka semua aktivitas itu ada di sana, termasuk politik. Di sana kalau kita bisa dapat ada latihan perang-perangan, ada yang paling saya ini, masjid itu juga dipergunakan sebagai benteng. Jadi waktu kita mau perang, saya juga lupa apa namanya. Jadi Masjid Nabawi itu jadi benteng, dibuatkan parit yang sangat besar sehingga musuh tidak bisa melewati pakai kuda. Kalau kudanya loncat, dia jatuh kudanya. Tapi sangat dalam, kudanya juga nggak bisa loncat, nggak bisa naik lagi ke atas kira-kira kalau udah jatuh. Nah, yang kembali lagi ke pertanyaan itu, maka sebenarnya kalau bisa kalian lah ya, generasi muda itu ya, termasuk saya, jadi bukan itu mulai mengkampanyekan bahwa politik itu harus dibungkus oleh agama. Kenapa sekarang dibilang politik itu jahat, politik itu apalah gitu ya, pokoknya konotasinya udah jelek banget gitu kan, kalian tahu. Nah itu kenapa? Karena terpisah, keluar yang namanya agama itu dikeluarkan, dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya agama itu menjiwai politik itu sendiri. Jadi yang dibilang politik itu boleh mengandalkan segala cara karena tidak ada value agama yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini harus dimasukin kembali, harus dibungkus dengan agama apapun di Indonesia ini harusnya mempunyai peran yang sangat saya bilang sangat utama untuk membentuk bagaimana perpolitikan, terutama tentang cara berpolitik di Indonesia ini. Nah, kalau ini terus dibiarkan, ya saya pikir kita akan melihat bahwa kehidupan politik dan kehidupan agama semakin jauh. Karena di politik, terutama oknum-oknum ini sangat senang dengan kondisi agama tidak boleh ikut-ikutan di sini. Gitu kira-kira ya. Jadi saya pikir ya, saya sebagai sebagai, kalau kalian bilang tadi, tokoh yang saya sangat merindukan generasi kalian itu bisa menempatkan kembali agama sebagai mindset atau value yang dipakai untuk berpolitik di Indonesia ini. Kalau mau bilang contohnya mana Pak? Tuh lihat Qatar. Qatar itu politik beragama dibungkus oleh agama Islam, sehingga mereka yang masih bayi segala macam itu sudah dibiayai oleh negara. Zaman dulu, kalau mau lihat bagaimana politik kalau di Islam ya, lihat zaman khalifah zaman dulu. Kita punya ada pasal berapa itu yang orang terlantar diurus oleh negara itu, pasal 29 kalian sendiri nggak tahu. Itu susah juga ya. Itu sama, itu sebenarnya agak ajaran Islam ya. Jadi semuanya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu diterapkan
ya agama diterapkan di politik, maka saya pikir akan sangat indah, akan sangat bagus Indonesia ini. Kenal ya seperti itu lah kira-kira ya. Jadi saya pikir politik harus dijiwai, politik harus dilandasi, politik harus mempunyai value agama di dalamnya untuk supaya bisa menjadi menjadi penggerak kita sebagai bangsa yang besar. Kira-kira. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Di sini saya jadi lebih tahu tentang pandang agama Islam. Terima kasih Bapak sudah mau wawancara. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.